Selanjutnya Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernafas, setiap jiwa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat baru disempurnakan balasan-balasan. Entah balasan itu berupa balasan kebaikan yang bernama pahala, atau balasan atas keburukan dosa yang bernama azab dari Allah Subhanahu wa taala, nanti disempurnakannya pada hari kiamat. Kenapa demikian? Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia mendapat kebaikan-kebaikan di dunia karena perbuatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikannya. Barang siapa yang berbuat jahat, akan kembali kepadanya. Itu di dunia ini katakanlah akan diberikan sebagai DP saja, down payment saja, first quote saja. Entah itu nikmat-nikmat sebagai DP, entah itu adab sebagai DP saja. Nanti disempurnakan pada hari kiamat. Jadi kenapa pada hari kiamat? Karena kalau pahala seorang Dr. Saifuddin misalnya diserahkan sekarang di dunia, untuk Dr. Saifuddin saya dunianya nggak cukup. Karena ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat sunat fajar saja itu pahalanya lebih dari dunia dan isinya. Nah makanya kalau ditaruh di sini itu pahala nggak cukup. Masya Allah. Sementara surga itu, kenapa di surga? Surga itu arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi, sementara bumi itu seolah-olah sebutir pasir di lautan jagat raya ini. Sebutir pasir di gurun Sahara jagat raya ini. Luasnya surga adalah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Seluas langit dan bumi. Oleh karena itu semua pahala akan disempurnakan di akhirat nanti. Begitu juga semua azab akan disempurnakan di akhirat nanti. Adapun yang sedikit yang perlu ketahui tentang kematian, alam barzakh. Apakah yang mati itu roh kita, jiwa kita, atau kan fisik? Bahwa Nabi SAW bersabda, innamal qabru rawdatan min riyadil jannah aw khufratan min khufarin nira. Sesungguhnya kuburan itu sangat boleh jadi merupakan sebagian dari taman-taman surga, dan boleh jadi dia sebagian dari liang-liang neraka. Artinya azab kubur itu merupakan azab sebagai sebelum azab yang disempurnakan nanti pada hari kiamat. Begitu juga nikmat kubur itu adalah satu nikmat yang diberikan sebelum diberikan nikmat sepenuhnya setelah kehadiran Allah di padang mahsyar nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang jahat, orang yang zalim, dicontohkan misalnya kelompok Fir'aun dan kelompoknya, Fir'aun dan pengikutnya. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwwan wa 'ashiyyan, siang dan malam, pagi sore, neraka itu diperlihatkan. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan, belum dimasukkan, baru diperlihatkan doang. Pagi dan petang diperlihatkan bagaimana dahsyatnya neraka itu, bagaimana kengerian-kengerian yang terdapat di neraka itu. Ini diperlihatkan di alam kubur, di alam barzakh. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun
asyaddal adab. Baru nanti pada hari kiamat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan Firaun dan kamarat-kamaratnya ke dalam neraka. Jadi di alam kubur ini belum ada neraka, belum ada surga. Yang ada baru nikmat kubur atau adab kubur. Nah, adab kubur itu yaitu bukan fisik. Menurut sebagian ulama, bukannya disiksa di badan kita, badan si hancur sudah menjadi tulang belulang. Mata sudah tidak bisa melihat lagi, tulang-tulang sudah hancur. Nah, maka Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha." Neraka diperlihatkan kepadanya, artinya yang melihat ini siapa? Mata ini kah? Fisik ini kah? Tentunya adalah jiwa kita yang melihat. Jiwa itu yang tidak pernah mati, roh kita tidak pernah mati. Begitu orang dikatakan mati, dia keluar, roh ini yang merasakan. Kalau kita dicubit sekarang sakit, yang sakit sebenarnya bukan fisik, tapi roh. Ditampar, yang sakit bukan pipi, tapi roh. Makanya ketika roh pergi dari badan ini, ditampar, disiksa pun dia tidak akan merasakan sakit lagi. Yang sakit sudah, yang punya rasa sudah berangkat ke alam barzakh, yaitu tempat penantian sebelum kita sampai ke alam surga ataupun neraka. Nah, orang-orang yang disiksa tadi, diteror istilahnya, jiwanya diteror dengan diperlihatkan neraka, dia itu sudah sangat-sangat tersiksa. Sampai-sampai Allah SWT memberikan informasi lagi dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika orang-orang yang durjana itu mati, mereka berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan amal saleh, supaya aku bisa melakukan ibadah yang selama ini aku tinggalkan. Dia teriak-teriak karena begitu menderitanya diperlihatkan yang namanya neraka jahanam. Nah, teriakan-teriakan itu, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, ibadah yang selama ini tidak aku lakukan, yang selama ini aku tinggalkan. Lalu Allah berfirman, kalla nggak bisa, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Tidak bisa. Itulah ucapan-ucapan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mereka ucapkan, selalu mereka rintikkan karena derita azab yang mereka terima secara ruhaniah di dalam kubur itu, dengan diperlihatkan neraka, dengan diteror jiwanya dengan neraka, sampai enggak tahan dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berbuat baik. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi alam kubur ini disebut alam barzakh, alam pembatasan antara alam jiwa dan alam fisik setelah dibangkitkan. Nah, begitu dari alam kubur, satu saat menghadapi pada hari kiamat nanti, semua tulang belulang yang hancur itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dari dulu sampai saat ini diragukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Sebagai satu contoh, dalam surah Yasin ada dikisahkan, awalam yaron nasu, apakah kamu tidak melihat, awalam yaron insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah kamu melihat manusia
yang aku ciptakan dari nutfah, dari sperma, tapi tiba-tiba dia menjadi musuhku yang nyata. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang telah hancur itu adalah yang pertama kali menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di barzakh itu setelah teror kita alami orang-orang durjana ini, na'udzubillah min dzalik, dengan neraka jahanam, nanti begitu hari kiamat tulang-tulang ini dibangkitkan. Baru yang tadi kata Allah pada surat pertama, wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Begitu berdiri hari kiamat, tiba hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dengan segenap kamaratnya ke dalam neraka. Itu baru jiwa dan fisik. Tapi di dalam kubur ini yang mendapat azab kubur adalah rohani, jiwa kita. Barangkali bisa kita ambil suatu i'tibar, karena ad-dunya i'tibarul akhirah. Dunia ini perumpamaan akhirat. Contoh kematian Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia belum mati pada saat dia tidur. Jadi ketika orang tidur itu, orang mati itu ruhnya di tangan Allah. Ya, yang nanti yang tadi diazab atau diberikan nikmat itu atas kekuasaan Allah, artinya di tangan Allah itu dalam kekuasaan Allah. Begitu juga orang tidur, wallati lam tamut fi manamiha. Roh orang yang tidur pun ketika dia belum mati itu dalam kekuasaan Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Wa yumsikul lati qada 'ala al-maut. Dan aku akan tahan roh itu ketika orang yang tidur tadi ditakdirkan mati. Wa yumsikul lati qada 'ala al-maut, akan ditahan roh tadi, orang yang tidur tadi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan aku akan kembalikan roh orang tidur tadi kalau aku mau dia tetap hidup. Nah, jadi mati itu pun, tidur itu pun adalah mati kecil yang kita alami setiap malam. Makanya kenapa doa mau tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Padahal kita mau tidur. Kenapa enggak Bismikallahumma ahya wa bismika anum sendaum? Kenapa enggak kita katakan dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku tidur? Tapi kita katakan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dan setelah bangun tidur kita baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami barusan. Jadi tidur itu adalah i'tibar daripada mati. Nah, di dalam tidur kita kadang-kadang mendapatkan mimpi buruk, kadang-kadang mendapatkan mimpi baik, mimpi indah. Ada yang merasa bermimpi dikejar-kejar macan, dikeroyok manusia sekampung misalnya. Dia teriak-teriak, badannya keringat dingin keluar. Istri kita pun di sebelah kita nggak tahu bahwa kita dalam kengerian yang dahsyat. Istri kita, siapapun yang di sebelah kita nggak pernah tahu, nggak bisa tahu apa derita yang tengah kita alami ketika kita mimpi buruk, dikejar-kejar macan, mau dibunuh orang misalnya. Jiwa kita yang merasakan itu.
Jiwa kita yang mendapat adab tidur, bukan adab kubur nih, adab tidur. Nah, sebaliknya juga, mimpi indah, Masya Allah, luar biasa kenikmatan itu seakan-akan sebenarnya. Nah, itu i'tibar bagi adab kubur dan nikmat kubur yang dialami oleh jiwa manusia, bukan fisik. Nanti fisik setelah bangun, di situ kita ditentukan menjadi ahli syurga atau ahli neraka. Tentunya dalam hal ini saya selalu berdoa, Sameta yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga mendapatkan nikmat kubur dari Allah SWT, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima amal ibadahnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian yang kita lihat, kematian yang kita dengar, cukup itu sebagai nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian yang kamu lihat dan kamu dengar menjadi nasihat buat kamu. Artinya apa? Kalau sekarang kita mendengar tetangga kita meninggal dunia, kalau sekarang kita mendengar teman kita meninggal dunia, kalau kita sekarang mendengar, melihat keluarga kita meninggal dunia, pasti bahwa kita pun akan meninggal dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan kabar kematian, kabar maut itu menjadi nasihat buat kita. Artinya apa? Nabi meminta kita untuk mempersiapkan sakaratul maut yang akan tiba menjelang kita, agar kita mempersiapkan diri untuk setiap saat dijemput oleh Israel, malaikat maut. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan itu, Allah SWT berfirman, Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu takutkan, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang menjemputmu dan akan menghadapkanmu kepada Allah SWT yang mengetahui alam ghaib dan syahadah, alam ghaib dan alam nyata, dan akan memperlihatkan kepadamu apa yang selama ini kamu lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Akan diperlihatkan sekecil apapun perbuatan baikmu, dan akan diperlihatkan pula sekecil apapun perbuatan jahatmu, kemudian nanti baru ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya, pahalanya lebih besar dari dosanya, dia dimasukkan ke surga. Dan barang siapa pahalanya, bahkan baiknya lebih kecil dari kejahatannya, dia masuk neraka. Ini sistem pengadilan Allah nanti. Nah, Nabi menyatakan kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu yang kamu lihat, yang kamu dengar, agar menjadi pelajaran buat kamu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bersabda, hafizu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung. Jadi setiap mau tidur, apakah amal kita siang tadi, apakah banyak kurangnya, kita niatkan besok saya sempurnakan. Kalau ada yang buruk, besok saya perbaiki.
Sehingga jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin dalam berbagai aspek kehidupan. Jadikanlah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dari berbagai aspek kehidupan, amal ibadah kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia merasa banyak berbuat dosa. Orang kalau banyak melakukan dosa, pasti dengan kematian itu takut. Bahwa secara umum kita memang takut mati. Takut dalam arti kata, ini sesuatu yang belum pernah kita alami. Ya. Kita akan memasuki satu situasi, satu kondisi yang konon di sana ada kehidupan lain. Tentunya ini merupakan sesuatu hal yang mendebarkan. Apakah kalau memang ada itu, apakah saya selamat? Apakah saya bisa? Bagaimana ketika kematian itu, momentum itu datang? Ketakutan itu ketakutan yang wajar. Tapi ketakutan yang berlebihan ini diakibatkan dosa-dosa kita yang banyak. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah bahwa hai hamba-hamba Allah, hai manusia, hai orang beriman yang terlalu banyak dosanya, asrafu ala anfusihim, terlalu keterlaluan di dalam melakukan dosa, banyak banget dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah yaghfiru may yasha. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah itu yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, dengan firman ini, maka jangan pernah ada seseorang yang pasti kita kan pasti punya dosa. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Pasti kita berdosa. Nah, agar kita dalam termasuk mempersiapkan diri untuk dijemput oleh malaikat maut, maka banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah la yaghfiru, bahwa Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni Allah itu dosa syirik, dosa syirik, menuhankan selain Allah, itu nggak ada ampunan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Najib, jadi untuk tidak merasa terlalu takut, sehingga kalau orang terlalu takut pun nanti jadi stres. Ini tidak baik untuk imunitas. Zaman sekarang ini kita perlu imun. Ya, takut mati karena COVID dan sebagainya, ini menurunkan imunitas takut itu. Jadi caranya bagaimana? Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan kita dengan bahasa sendiri saja. Ya Allah, saya berbuat dosa, bla 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 bla, ampuni aku ya. Pasti Allah mengampuni, itu janji Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dengan banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lapang dada ini. Insyaallah menghadapi maut enggak takut-takut amat gitu. Walaupun ada takut, tapi
tidak terlalu takut karena kita tahu nggak ada kansnya buat masuk surga misalnya. Nah, tapi itulah tadi bahwa kafa bil mauti wa'iza, cukup kematian itu nasihat buat kita semua. Dan pada akhirnya kembali saya minta jamaah yang Masya Allah ini untuk sekali lagi membaca surat Al-Fatihah, Berkatil Fatihah, Bikarabatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah almarhum semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaallah. Dan sekali lagi khususnya kepada Dr. Saifuddin Latif dan stafnya dan semua pelaksana, jazakumullah, dan Forsa seluruh Indonesia tetap jaga soliditas, tetap jaga iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga akhlakul karimah. Mudah-mudahan Forsa senantiasa diberikan taufik, hidayah wal hinayah agar dapat betul-betul menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Forsa! 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 Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Romeo memberikan tausiah yang luar biasa menyentuh, dan ini menjadi perenungan kita bersama, terutama saudara-saudara kita Forsa yang sekarang sedang mengalami isolasi mandiri. Banyak hati kawan-kawan Forsa, mudah-mudahan menjadi spirit dan sendiri untuk memotivasi menaikkan imun tentunya. Sebelum ditutup, Pak Haji, izin di mukadimah tadi Pak Haji menyampaikan sesuatu yang perlu kami ingin tahu. Pak Haji menyampaikan setelah Roma tiada, Soneta juga dengan sendirinya akan tidak ada. Terus bagaimana kelanjutannya ini, Pak Haji? Artinya para pemain Soneta ini apakah boleh kemudian setelahnya menggunakan nama Soneta? Apakah tidak? Seperti apa sih setelah itu? Bisa sedikit Pak Haji, ini penting. Jadi setelah Roma tidak ada, tidak boleh ada Soneta. Tidak boleh ada Soneta. Karena tanpa Roma satu grup musik bukan Soneta, Sonekat namanya. Ya. Karena apa? Kenapa demikian? Karena di Soneta ini Roma itu one man show. Dia pendiri, dia pencipta lagunya, dia penyanyinya, dia arrangernya, dia manajernya, ya, dia pemain leadnya. Jadi Soneta dan Roma adalah Soneta, Soneta adalah Roma. Bahwa pemain-pemain yang lain boleh tidak ada semuanya. Selama Roma masih ada, itu berarti Soneta ada. Mereka bisa digantikan dengan yang lain. Sebagai satu contoh, sekarang ini formasi pertama sudah tidak ada semua. Tapi dengan
pengganti-pengganti para almarhum, soneta masih eksis, masih ada. Kenapa? Karena masih ada Roma. Begitu Roma tidak ada, maka soneta pun tutup. Tidak ada soneta. Paham nggak kira-kira? Kami Forza tetap ada. Forza harus tetap ada. Jangan soneta nggak ada terus Forza nggak ada. Kenapa? Karena ketika Roma Irama dikubur, lagu-lagu soneta tetap berkumandang. Insya Allah ketika Roma Irama dikubur, tausiah Roma tetap insya Allah berkumandang. Ketika Roma dikubur, musik-musik Roma segala macam tetap berkumandang. Jadi Forza harus tidak boleh bubar ketika Roma Irama nggak ada. Dia harus tetap fans of Roma and Soneta. Artinya dalam konteks sebagaimana komitmen Forza dalam rangka menjaga karya-karya Roma Irama. Kemudian yang terpenting mengamalkan lirik-lirik Roma Irama. Nah ini insya Allah akan menjadi amal jariah kita semuanya. Karena ilmu itu kalau diajar tularkan, ditatar tularkan itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Jadi saya dengan segala kerendahan hati memohon dengan sangat, saya satu saat saya menyusul Haji Hadi dan teman-teman yang lain, maka Forza jangan bubar, kira-kira seperti itu. Semoga 100 tahun lagi Pak. Insya Allah ini Mas Akan dengan kontrak dari nangis itu. Allah Akbar. Makasih Pak Haji, dan ini luar biasa dan masyarakat semua bisa menyaksikan ini semua. Mohon izin Pak Haji, mungkin Mas Dalil kita akan menampilkan video mengenang Haji Hadi dan soneta. Silakan. Dengan adanya alat ini, ternyata Tuhan telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan yang perlu diingat, apabila grup ini sudah menjadi besar kelak, ada 4 faktor yang biasanya akan menghancurkan. Pertama, merasa besar, sehingga merasa latihan. Kedua, pembagian rezeki yang tidak adil. 3, minuman. 4, perempuan. Oh iya, kalau begitu apa namanya grup ini? Baiklah. Dulu waktu aku di sekolah, aku menyukai satu bentuk puisi dari gunung yang terdiri dari 14 baris. Nama puisi itu adalah soneta. Bagaimana kalau grup ini aku beri nama soneta? Setuju? Oke. Mulai hari ini, mari kita curahkan tenaga dan pikiran untuk soneta.
husnul khotimah untuk para personel luar biasa. Dan ini adalah aset bagi bangsa Indonesia dan dunia. Dan belum kita closing, ada informasi luar biasa bahwa salah satu penonton pada pelaksanaan zikir akbar pada malam hari ini, salah satunya adalah dari Liverpool, Inggris. Jadi penonton kita dari luar negeri juga memantau. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya mendoakan husnul khotimah para personel Soneta. Pak Haji, sehat selalu Pak Haji, kami semua sayang sama Pak Haji. Ini adalah bentuk penghormatan kami, Forsa juga para pendiri Forsa yang telah kembali ke rahmatullah. Baik, mohon izin dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, doa dan zikir bersama Forsa kita tutup. Mohon izin menyapa tadi Pak Ustaz Ismail hadir di sini. Ustaz Ismail, jaga kesehatan Ustaz. Dan dengan mengucap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu jadi Di panjang umur.